の番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Farid Abdullah Helmi, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba review suatu buku. Itu buku ini, buku Tafsir Imam Syafi'i, menyelami dalamnya kandungan Al-Quran, yang dimana ini ditulis oleh seorang ulama Timur Tengah, atau kita kenal juga sebagai ulama Syafi'iyah, yaitu Syekh Ahmad Mustafa Al-Faron. Nah, yang dimana buku Tafsir Imam Syafi'i ini tuh terdiri dari 3 jilid sebetulnya, dan yang saya pegang itu adalah jilid yang pertama. Ya, 3 jilid, yang dimana ukuran buku dari Tafsir Imam Syafi'i di setiap jilidnya itu kurang lebih panjangnya itu 28,5 cm, dan lebarnya dari sini sampai sini itu kurang lebih 21,3 cm, dan untuk tebal bukunya dari sini sampai sini itu kurang lebih 3 cm gitu, atau setara dengan kalau yang ada di dalam buku jilid pertama ini tuh totalkan 588 halaman. Nah, yang dimana seperti saya sebutkan tadi, buku ini dikarang oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Faron, yang dimana diterbitkan di penerbit Al-Mahira Jakarta Timur tahun 2008. Sebelum ke penerbit di situ, sebetulnya buku ini tuh berbahasa Arab sebetulnya, dan diterjemahkan atau diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Sultan dan juga Fedrian Hasman gitu, yang akhirnya mendapatkan izin license yang akhirnya terbahasa Indonesiakan gitu untuk buku Tafsir Imam Syafi'i ini. Nah, mungkin selama ini kita hanya mengenal Imam Syafi'i itu sebagai ahli fikih saja gitu, tapi sebetulnya beliau itu adalah seorang ahli tafsir juga gitu, dan memang sangat aktif gitu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang dimana telah beliau tafsirkan juga, dan kemudian beliau jadikan sebagai dasar dan dalil, yang dimana itu tuh menjadi landasan berbagai pendapat, yang dimana itu tuh menjadi keputusan hukum beliau gitu, kalau misalkan teman-teman menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang dimana kini tafsir Imam Syafi'i yang sekian banyak itu telah dibukukan atau telah ditahqiq maksud saya, oleh seorang ulama Timur Tengah, yaitu Dr. Mustafa Ahmad Al-Faron. Nah, tafsir ini seperti saya sebutkan tadi terdiri dari 3 jilid, yang dimana total dari 3 jilid, seluruh 3 jilid itu tuh kurang lebih ada 2080 halaman, dari jilid pertama hingga jilid ketiga. Sebagai orang yang contohnya saya juga yang memang menjalankan mazhab Imam Syafi'i gitu, sudah seharusnya kita juga mengetahui dan memahami tafsir dan pandangan Imam Syafi'i terhadap Al-Quran, yang dimana seperti kita tahu Al-Quran itu menjadi dasar bagi keputusan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman yang memang istilahnya bermazhab Imam Syafi'i gitu, buku ini tuh mutlak gitu teman-teman butuhkan, karena bagaimana mungkin gitu kita akan mengikuti suatu mazhab yang dimana jika kita tidak mengetahui sumber yang menjadi acuannya gitu. Sementara semua pendapat dan mazhab Imam Syafi'i itu pasti didasarkan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang menjadi latar belakang penulisan tafsir ini mungkin hanya sedikit ini ya, pengantar saja, melihat pribadi Imam Syafi'i yang dimana dikenal sebagai ulama besar yang banyak menuliskan karya gitu, baik dalam bidang fikih, usul fikih, hadis, dan juga tafsir gitu. Nah, dan Imam Syafi'i juga adalah ulama pertama yang dimana menuliskan penafsiran ayat-ayat ahkam gitu. Nah, namun sayangnya kebanyakan umat Islam itu hanya mengetahui gitu sebagai ulama fikih saja gitu Imam Syafi'i itu. Buku ini juga, buku Tafsir Imam Syafi'i ini disusun dengan mengumpulkan penafsiran-penafsiran Imam Syafi'i atas ayat-ayat Al-Quran yang tertulis dari karya-karya agung Imam Syafi'i, seperti terus Al-Risalah, Al-Ijma, dan karya-karya Imam Syafi'i lainnya. Nah, sumber penulisan ini juga berasal dari karya-karya yang memang ditulis gitu oleh sahabat dan murid-muridnya Imam Syafi'i, yang dimana berbicara tentang penafsiran Imam Syafi'i tentunya. Nah ya, satu hal lagi, mungkin teman-teman kaget, bukunya besar banget gitu. Ini berapa beratnya? Itu beratnya kurang lebih 1 kg sih ya. Jadi lumayan, saya simpan aja ya. Nah, adapun metode yang dipakai gitu dalam tafsir ini, kalau misalkan selama ini saya baca, itu adalah metode tahlili.
metode tahlili, yang dimana metode tahlili itu menjelaskan gitu penafsiran Imam Syafi'i, yang dimana diurutkan dari awal ayat Al-Quran hingga akhir ayat Al-Quran. Dan metode penafsiran yang dipakai itu kalau saya tidak keliru ya, metode tafsir itu yang dipakai adalah tafsir bil maksur. Yang saya rasakan bil maksur, karena dalam tafsir ini itu dijelaskan gitu cara penjelasannya itu Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ada perbandingan gitu, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, atau pendapat para sahabat. Nah, namun memang tidak semuanya ditafsirkan gitu, hanya ayat-ayat yang dimana memang membutuhkan penjelasan gitu, penjelasan lebih lanjut yang dimana tercantum dalam tafsir ini. Sehingga dalam tafsir itu kurang lebih dalam satu paknya itu dari jilid pertama sampai jilid ketiga itu hanya mencakup kurang lebih 95 surat dan 745 ayat gitu, yang dimana 60% ya, kalau saya tidak keliru ya, 60%-nya itu adalah ayat-ayat hukum. Nah, lalu mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman, lalu kenapa tidak semua ayat Al-Quran saja gitu kan ditafsirkan oleh Imam Syafi'i? Nah, hal ini dilakukan karena tidak semua ayat Al-Quran itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam karya-karyanya gitu. Kalau misalkan menurut penulisnya itu, kalau saya tidak salah ingat, bila ada penjelasan dari ayat, maka akan kami cantumkan, kata penulisnya. Bila tidak ada penjelasan, maka akan kami tinggalkan. Nah, hal ini mungkin pada masa itu tidak semua ayat itu mesti dijelaskan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman coba baca gitu kan buku tafsir Imam Syafi'i ini, itu ada beberapa istilahnya kelebihan gitu kalau yang saya rasakan dalam buku ini. Yang pertama, itu tidak ada sedikit pun ruang untuk masuk kisah-kisah Israiliyat gitu. Nah, terus untuk tafsir-tafsir yang memang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan dicantumkan juga di dalam buku ini tuh pertamanya itu selalu menyinggung dan menjelaskan hal-hal khusus dulu, baru ke yang umum atau mutlak dan muqayyad, yang dimana terdapat dalam Al-Quran gitu, yang dimana dihubungkan juga itu dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah, lalu kefasihan dan kemudahan gaya bahasa gitu yang digunakan disertai dengan penjelasan yang cukup detail, itu memudahkan kita juga para pembaca untuk memahami penjelasan daripada tafsir yang ada dalam buku ini gitu. Nah, yang dimana dalam menafsirkan ayat non hukum juga Imam Syafi'i itu menggunakan kalimat-kalimat yang singkat gitu kan. Lalu dalam menjelaskan masalah-masalah yang memang bercabang, yang dimana berkenaan dengan ayat-ayat hukum, Imam Syafi'i memberikan penjelasan yang cukup, bukan panjang lebar ya, cukup detail gitu sampai ke akar-akarnya, yang bahkan tafsir ini sendiri itu menjadi landasan gitu, atau menjadi sandaran Imam Syafi'i pada tafsir ayat sebagai dalil bagi pendapatnya, yang dimana berkenaan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang ada di dalam mazhabnya. Di dalam menafsirkan ayat juga, Imam Syafi'i itu berpedoman pada sumber-sumber yang memang itu istilahnya disebutkan tuh secara berurutan gitu, secara berurutan. Jadi misalkan ketika beliau itu menafsirkan suatu ayat, beliau tuh coba sandingkan juga dengan ayat Al-Quran yang lain gitu. Kalau misalkan masih belum dapat jawabannya dengan hadis, masih belum dapat jawabannya dengan ijma, masih belum dapat jawabannya dengan pendapat para sahabat, masih juga belum dapat perkataan para tabi'in dan juga imam, masih belum dapat, maka beliau akan menarik tafsiran itu berdasarkan bahasa Arab gitu, dan juga gaya bahasa gitu. Lalu di dalam buku ini juga teman-teman tuh tidak langsung disuguhkan dengan tafsir langsung gitu, tapi teman-teman tuh diberi dulu beberapa pengantar kenapa Imam Syafi'i itu membuat tafsir gitu kan, tafsir seperti ini, kenapa tafsir itu penting gitu kan, penting untuk dipelajari, kenapa pada saat itu Imam Syafi'i itu membuat tafsir ayat ini gitu. Jadi banyak banget gitu pelajaran-pelajaran kita dapat selama masa hidupnya Imam Syafi'i gitu di dalam buku ini. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari penjelasan buku ini, yaitu terkait dengan tafsir. Nah, mulai dari kedudukan Imam Syafi'i gitu kan di dalam dunia tafsir juga, lalu sikap Imam Syafi'i terhadap suatu tafsir itu seperti apa. Namun dibalik keunggulan-keunggulan tadi yang saya sebutkan, sebagai orang awam juga mungkin saya mendapatkan suatu kekurangan gitu kan di dalam buku tafsir ini gitu.
ada beberapa kekurangan, bukan beberapa ya. Satu sih kalau yang saya temukan kekurangannya itu terkait dengan penyajian hadis. Kalau menurut saya penyajian hadis, kenapa? Karena dalam tafsir ini dalam buku tafsir ini itu tuh tafsir yang disajikan tuh masih kurang diseleksi lagi gitu terkait dengan kesohihan daripada hadis yang digunakan gitu, karena ada beberapa hadis yang agaknya gitu saya rasa tuh kayak ini sahih atau tidak ya, ini hasan atau bagaimana, seperti itu. Tapi at least kekurangan ini tuh menjadi peluang juga gitu bagi generasi selanjutnya, untuk teman-teman ataupun bahkan saya sendiri gitu kan, untuk mengembangkan lagi penelitian ini gitu, untuk mengembangkan lagi buku tafsir Imam Syafi'i ini yang telah ditahqiq oleh Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Faron ini gitu kan. Nah, yang dimana itu bisa berkembang lebih lagi gitu, dan kita pun mendapatkan wawasan yang lebih lagi. Nah, yang dimana meskipun begitu, untuk langkah awal tafsir Imam Syafi'i yang ditahqiq oleh Al-Faron ini itu patut gitu mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Mantap. Pokoknya teman-teman, untuk teman-temannya khususnya gitu ya, khususnya bermazhab Imam Syafi'i dan umumnya yang bukan, yang memang ingin mempelajarinya juga tidak apa-apa. Saya rekomendasikan sekali buku ini gitu kan, tafsir Imam Syafi'i yang dimana isinya lumayan lengkap, bagus, dari bacaan, tulisan. Ini sangat enak gitu untuk dibaca, tulisannya tidak terlalu kecil karena memang bukunya sudah besar gitu. Yang dimana ayat-ayat non hukum itu dijelaskan secara singkat, dan ayat-ayat yang hukum itu dijelaskan sedetail mungkin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton videonya, dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.